Halo, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menghadapi debt collector. Yang saya tahu adalah pada saat kita terbebani oleh hutang, seringkali kita merasa tertekan dengan tagihan-tagihan yang dilakukan oleh debt collector, baik yang datang maupun mereka yang menelpon, ya. Ada baiknya kita mengerti dari sisi hukum, karena kalau kita tidak mengerti maka kita akan selalu dipermainkan terus. Nah, kali ini saya akan berbagi pada Anda bagaimana sisi-sisi hukum yang bisa menjerat apa yang dilakukan oleh para debt collector tersebut. Baik, saya akan coba memberikan pada Anda beberapa gambaran, ya, tentang yang pertama adalah surat edaran yang pernah dikeluarkan untuk dari BI. Jadi surat edaran ini ditujukan pada penyedia kartu kredit, ya. Diterbitkan Jakarta 7 Juni 2012. Yang mana saya sudah upload surat edaran ini di www.arlikurnia.com, yang nanti Anda bisa download. Bertulis seperti ini: surat edaran perihal perubahan atas surat edaran Bank Indonesia nomor 11/10 DASP perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang dalam hal ini adalah kartu kredit, ya. Ada beberapa poin di sini, Anda bisa baca secara lengkap di situ supaya Anda paham. Tapi saya akan lompat di halaman 27 tentang penagihan itu sendiri, ya. Penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari penyedia jasa penagihan dalam melakukan penagihan kartu kredit, baik tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, artinya pihak ketiga. Jadi banyak sekali debt collector yang dari pihak ketiga, bukan dari pihak bank. Jadi penerbit wajib memastikan bahwa satu, tenaganya sudah debt collector sudah dapat pelatihan khusus, ya, yang memadai terkait dengan tugas penagihan dengan mengindahkan etika penagihan. Kedua, identitasnya ada, ya. Yang ketiga, mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut: A, menggunakan kartu identitas resmi, dan kemudian ada beberapa di situ nanti, ya. Yang di sini saya lompat aja. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus. Jadi perlu diingat, kalau Anda ditelepon terus itu salah, ya, itu nggak boleh. Nah, itu bisa dilaporkan dan sanksinya adalah pencabutan izin, ya. Nah, penagihan hanya dapat dilakukan di alamat tempat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit. Kemudian penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai 20.00. Jadi dalam jangka dalam pagi sampai malam, ya, hanya boleh di rentang waktu itu wilayah alamat pemegang kartu kredit. Jadi penagihan di luar tempat atau waktu sebagaimana dimaksud itu dilakukan dengan perjanjian, ya, atau persetujuan Anda sebagai pemegang kartu. Ini perlu diamati. Kalau melanggar, kita berhak menolak untuk ditagih. Meskipun apa yang kita lakukan ini, ya, jangan berarti terus saya tunjukkan caranya terus Anda terus menggunakan untuk supaya tidak membayar, tidak. Tapi pada saat Anda merasa kesulitan, minimal Anda tidak gali lubang tutup lubang. Ya, di dalam e-book 30 hari bebas hutang, gali lubang tutup lubang itu nggak boleh. Kenapa begitu? Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi 30 hari bebas hutang itu maksudnya adalah menyelesaikan masalah Anda, dan Anda tidak lagi berkaitan dengan bank lagi, gitu loh. Jadi hidup seterusnya nanti nggak pakai bank lagi, tidak ada kredit-kredit dan lain sebagainya. Nah, saya lanjutkan. Penagihan kartu kredit menggunakan tenaga penagih dan dari perusahaan, maksudnya pihak ketiga tadi, dapat dilakukan dengan kualitas, ini penting, ya. Dengan kualitas tagihan kartu kredit dimaksud termasuk dalam kualitas macet. Artinya nasabah sudah dalam kualitas macet. Dari mana kita menentukan itu macet? Berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia. Jadi BI sudah mengeluarkan 5 kriteria kolektibilitas, sehingga pertama lancar dan lain sebagainya. Yuk kita buka slide-nya, ya. Yuk kita lihat 5 kriteria kolektibilitas. Pertama, lancar, ya, angsuran pokok tepat waktu dan sebagainya, ya, tidak usah kita bahas. Yang kedua, dalam perhatian khusus. Artinya kalau sudah ada tunggakan pokok atau bunga melampaui 90 hari. 90 hari itu 3 bulan. Jadi kalau Anda sudah macet 3 bulan, ya, kalau belum macet 3 bulan berarti Anda masih di kriteria dalam perhatian khusus atau special mention.
belum berhak ditagih ya, belum berhak didatangi kolektor maksud saya. Kriteria kredit kurang lancar ya, itu angsuran pokok dan bunga telah melampaui 90 hari. Jadi sudah lebih dari 3 bulan itu masih kurang lancar, belum macet. Kemudian diragukan ini ya, berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya, dan kredit tidak dapat diselamatkan tapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam. Ya, poin yang paling penting adalah terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari, artinya 6 bulan. Kalau sudah melampaui 6 bulan, maka ada kriteria kredit yang diragukan. Baru kriteria kelima, yaitu kredit macet. Yang macet adalah 1. Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, berarti macet. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Jadi sejak Anda belum bayar sampai 270 hari baru itu macet. Baru itu debt collector boleh nagih, ya kan? Kerugian operasional ditutup dari pinjaman baru dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Jadi ya, gali lubang tutup lubang itu termasuk salah satu di antaranya. Nah, yang perlu diamati di sini adalah kriteria macet. Kita kembali lagi ke masalah yang tadi. Ya ini ya. Jadi kalau sudah macet ya, kerjasama antara penerbit kartu kredit dengan perusahaan penyedia jasa wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Jadi di sini wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan mengatur prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada pihak lain dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya nanti ada di halaman seterusnya. Ya, jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa kredit macet itu kalau sudah 270 hari atau 9 bulan. Jadi kalau kredit Anda baru 3 hari sejak jatuh tempo itu belum macet. 1 bulan sejak jatuh tempo belum macet. 3 bulan sejak jatuh tempo itu belum macet juga. Tapi kalau sudah lewat 9 bulan baru ada mungkin debt collector yang datang, ya itu boleh, tapi harus dengan etika. Nah, di mana debt collector juga berhak menagih, Anda juga harus membayar tentunya. Tapi cara-cara penagihan ini juga diatur, ya, dan tidak boleh melanggar etika, yang kedua melanggar hukum. Karena banyak sekali praktek-praktek yang melanggar hukum yang perlu kita cermati. Jadi penting dalam menghadapi debt collector kita perlu merekam atau mencatat SMS-nya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi kalau sudah mulai menteror tiap hari telepon itu sudah keliru ya, tidak boleh. Itu melanggar surat edaran dari BI ini. Kemudian kalau misalnya bicaranya sudah ngawur, bicaranya sudah kasar ya kan, baik dari sisi SMS disimpan, kalau telepon direkam, kalau ketemu langsung rekam juga dengan HP dan itu bisa dijadikan bukti untuk ke pihak kepolisian. Nah, kita belajar sedikit tentang pasal di kitab undang-undang hukum pidana, maksud saya bukan perdata ya, ini pidana ya. Masalah utang piutang itu ngaturnya di perdata, dan kalau ancaman dan lain sebagainya dilakukan debt collector itu pidana. Barang siapa melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Jadi intinya di sini adalah sikap-sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan, yang mengganggu Anda, istilahnya ucapan-ucapan kasar dan sebagainya. Ini nggak boleh, itu adalah melawan hukum. Dan itu pasal 335 KUHP. Kemudian pasal 406 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan sengaja dengan melawan atau membinasakan, merusak,
merusakkan sehingga membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Maksudnya adalah orang itu merusakkan sesuatu baik sebagian maupun seluruhnya atau menghilangkan, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Jadi ingat, kalau ada gebrak meja, pintu dibanting, atau menakut-nakuti dengan cara mecah kaca, atau sepeda motor yang ditendang, atau apa, pintu mobil yang dipukul misalnya ya, itu adalah dengan sengaja ya melawan hak, membinasakan, merusakkan dan sebagainya. Ingat, pasal 406 ayat 1 itu diatur. Jadi kalau ada tindakan itu ya ambil buktinya dan laporkan pakai saksi-saksi. Pasal 351 KUP penganiayaan, kalau ini sudah kontak fisik, dipukul ya, atau terjadi kontak fisik yang membekas misalnya, itu adalah penganiayaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Pasal 368 KUHP ini sering sekali terjadi ya. Intinya memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. Jadi Anda misalnya terlibat di leasing, telat bayar, terus debt collector ngejar mobilnya atau motornya, dipaksa ya, diambil secara paksa. Ingat bahwa mobil atau motor itu kalau BPKB atas nama Anda, bahwa itu adalah barang milik Anda, ya, itu adalah bukti kepemilikan. Dan kalau disidangkan kalah ya, karena itu adalah perampasan. Jadi kalau terjadi seperti ini, ingatkan Pak, 368 KUHP ya, ingat 368 KUHP. Jadi pada saat orangnya datang terus mencoba untuk mengambil barang Anda, maka Pak, ingat Pak, 368 KUHP, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ya, itu pasal 368 KUHP. Hukumannya pidana paling lama 9 tahun ya. Ini penting. Saya menyampaikan ini bukan untuk Anda tidak membayar hutang, tapi bayarlah hutang Anda di saat kondisi Anda sudah siap. Ya tentunya tidak semudah itu, tentunya akan ada perlawanan juga dari pihak mereka. Tapi ingat, Anda tidak boleh emosi, tetap logis. Nah ini ya, saya punya tips untuk menghadapi debt collector, bisa Anda lihat di layar. Tips untuk menghadapi debt collector adalah ada beberapa di sini. Pertama, sapalah dengan santun, minta mereka untuk tunjukkan identitasnya. Tanya siapa yang nyuruh ya. Kalau nggak bisa, maka Anda berhak menolak kedatangannya dengan alasan Anda sibuk. Ya, Anda berhak karena Anda tuan rumahnya. Yang berikutnya, jika para penagih hutang sikapnya santun, Anda belum bisa bayar, Anda jelaskan dulu dengan baik ya. Anda sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bayar. Artinya nggak ada uang ini. Kalau ada uang pasti saya bayar gitu ya. Tapi kalau nggak ada uang gimana, kan gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk tetap bersikap santun dan menjelaskan dengan baik tentunya. Jika para penagih hutang mulai berdebat atau meneror, persilakan mereka keluar rumah. Jadi kalau mereka baik, hadapi dengan baik. Pada saat mereka sudah mulai nyolot, sudah mulai gebrak meja apa segala, silakan keluar rumah karena ini sudah tindak pidana. Hubungi pengurus RT, RW atau polisi karena itu ranahnya ya. Itu rumah Anda dan Anda adalah tuan rumah, berhak ya. Jika penagih hutang berusaha merampas barang cicilan Anda, tolak dan pertahankan barang tetap di tangan Anda. Katakan pada mereka tindakan merampas bisa dijerat beberapa pasal yang tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini saya pertegas lagi 368, pasal 365 KUHP, ayat 23 dan 4 junto pasal 335. Jadi apabila mereka mau ngambil jaminan, saya minta surat eksekusi dari pengadilan negeri. Ya, karena ini penting sekali. Ini akan membuat mereka berpikir. Jadi ingat, tetap tegas tapi cerdas. Jika para penagih hutang merampas barang, ya, segera ke kantor polisi dan laporkan kasusnya dengan sejumlah saksi. Tentunya lebih baik lagi Anda punya bukti perampasan apa, foto misalnya, atau kata-katanya apa segala macam, itu bisa menderat. Nah, apa gunanya kita mengetahui ini? Satu, bukan untuk menghindari pembayaran. Saya ingatkan sekali lagi, Anda sudah berhutang dan berusahalah untuk membayar.
Ya, cuman dengan negosiasi. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Anda berhak untuk negosiasi. Yang kedua, Anda bisa menggunakan, misalnya ada pelanggaran segala macam, tidak dilaporkan dulu, tapi untuk senjata untuk negosiasi. Jadi pada saat kita sudah simpan bukti rekaman dan sebagainya, ada pelanggaran ini ya, kita bisa bernegosiasi dengan pihak leasing atau pihak penyedia kartu kredit misalnya, supaya kita bisa dapat negosiasi keringanan bunga dan pokok. Jangan titipkan barang atau jaminan kepada polisi. Tolak dengan santun tawaran polisi, mempertahankan mobil Anda atau jaminan tetap di tangan Anda. Jadi tetap jaminan itu ada di tangan Anda karena itu ada sampai Anda bisa melunasi atau ada keputusan eksekusi dari pengadilan. Ingat, ini range-nya ya. Anda bisa melunasi atau pengadilan mengeksekusi. Nah, itu boleh ya. Karena kalau pengadilan nanti akan ada sidang dan sebagainya. Tapi ini Anda pertahankan dulu sampai Anda bisa melunasi atau keputusan. Kalau sudah keputusan pengadilan, ya apa boleh buat. Berarti itu sudah adil kan gitu ya di mata hukum. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, 30 hari bebas hutang bukanlah cara menghindar dari hutang atau trik-trik aneh ya yang instan supaya Anda bisa lunas hutangnya dengan cepat, atau trik-trik untuk ngakalin bank atau sebagainya. Tidak. Tapi satu yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menunda pengeluaran. Yang pertama, kita harus menunda pengeluaran pada saat keuangan sedang tidak baik. Tunda dulu semuanya, atur ulang ya kan. Dan yang kedua adalah kita atur dulu, kelola dulu, baru yang ketiga kita mencari tambahan penghasilan atau meningkatkan penghasilan yang ada. Jadi penting jangan buru-buru ditagih terus Anda cari uang, ditagih cari uang, itu nggak bagus. Nanti Anda akan terjebak di satu cara instan. Kalau Anda suka cari cara instan, saya yakin sekali Anda gampang sekali kena tipu. Ikut program yang aneh-aneh ya kan, sering sekali kena tipu ya kan. Cara-cara yang aneh-aneh itu nggak ada yang benar. Satu, jangan tergiur dengan instan ya kan. Yang kedua jangan terburu-buru untuk mencari penghasilan, karena tidak ada solusi itu yang langsung jegrek gitu ya. Misalnya Anda punya hutang 1 miliar, tidak ada kok tiba-tiba ada solusi 1 miliar, kecuali gali lubang tutup lubang. Jadi yang kedua, jangan sampai kita terjebak sama gali lubang tutup lubang. Itu penting. Satu, jangan terjebak sama keinginan untuk instan, penghasilan yang aneh-aneh itu. Yang kedua, jangan sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Karena dua hal ini yang sering informasi yang masuk kepada saya lewat telepon, email, BB dan lain sebagainya. Sudah terjebak di dua ini, maka akan lebih sulit lagi nanti tuntasnya. Jadi tetap pertahankan hutang Anda, tetap dibayar, tunda saja. Kalau ada ancaman, laporkan. Kalau ada nanti dilelang, ya ingat, lelang itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Mereka biasanya nakut-nakutin dulu ya kan. Supaya apa? Supaya Anda keluar uang. Kalau belum bisa bayar, tenang dulu. Yang penting fokus dulu ke pengelolaan uang, ke usaha yang sudah ada dulu atau pekerjaan Anda. Baru kalau sudah Anda bisa mulai menghadapi penagih ini dengan cara yang cerdas, baru nanti kita mikirkan cara kreatif untuk mendapatkan penghasilan. Nanti bisa Anda baca semuanya di 30 hari bebas hutang, atau Anda ikut seminar-seminar gratis saya. Semoga bermanfaat, dan saya doakan semoga masalah-masalah hutang Anda cepat terselesaikan dengan baik, dengan tenang, dan dengan cerdas. Demikian dari saya, salam lunas.